Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Edukasi Aisyah. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan komennya ya teman-teman. Sebelumnya apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mari kita mulai materinya. Ibadah haji dan kurban. Ibadah haji dan kurban dilaksanakan umat Islam di seluruh dunia pada bulan Zulhijjah. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan haji adalah fardu ain dan hanya sekali dilakukan sepanjang hidup. Sedangkan ibadah haji yang kedua dan seterusnya hukumnya adalah sunnah. Mengerjakan haji adalah suatu kebahagiaan karena tidak semua orang dapat kesempatan untuk melaksanakan haji. Pengertian ibadah haji. Haji menurut bahasa artinya menyengaja, sedangkan menurut istilah, haji artinya menyengaja datang ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan tata cara tertentu pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 97 yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Tuhannya adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam ini. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97. Syarat dari wajib haji. Syarat wajibnya haji ada 4. Yang pertama, Islam, tidak sah bila selain orang Islam. 2. Berakal, tak wajib bagi orang gila. 3. Balik atau dewasa. Dan yang keempat ada isti'ah atau mampu. Pengertian isti'ah atau mampu adalah 1. Mampu jasmani dan rohani. Yang kedua, mempunyai bekal atau ongkos yang cukup untuk pulang pergi ke Mekah dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. 3. Ada kendaraan, baik milik sendiri atau menyewa. Yang keempat, aman dalam perjalanan. Dan yang kelima, bagi wanita harus bersama muhrimnya atau bersama wanita lain yang dipercaya. Itu pengertian isti'ah atau mampu. Kemudian rukun haji. Rukun haji adalah segala perbuatan yang menjadikan sahnya ibadah haji seseorang. Rukun ini tidak dapat diganti oleh sesuatu apapun, termasuk dengan bentuk dam atau denda sekalipun. Rukun haji ada 6. Yang pertama, ihram, wukuf di Arafah. Yang ketiga ada tawaf ifadah. 4. Sa'i. Yang kelima tahallul. Dan yang keenam tertib. Itu adalah rukun haji. Kemudian wajibnya haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap dari haji. Jika salah satu ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam atau menyembelih kambing. Yang termasuk haji adalah 1. Ihram dari mikot. 2. Mabit, melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang keempat, melempar jumrah, bermalam di Mina selama 2 hari. Yang keenam, tawaf wada. Dan yang ketujuh, menjauhkan diri dari segala hal yang diharamkan. Kemudian hikmah pelaksanaan ibadah haji. Hikmah yang diambil dari pelaksanaan ibadah haji antara lain: 1. Menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Yang kedua, ibadah haji menjadikan kita kembali kepada fitrah. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa rela berkorban. Yang keempat, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Dan yang kelima, ada membangun persaudaraan Islamiyah di seluruh dunia ini. Kemudian ibadah kurban. Sini pengertian kurban. Kurban dalam bahasa Arab yang berarti dekat. Sedangkan menurut istilah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya dan hari tasyrik tanggal 11 sampai 12 dan 13 Zulhijjah sesuai dengan ketentuan syarak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Ibadah kurban selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mengandung makna kesetiakawanan sosial dan peningkatan gizi masyarakat. Oleh karena itu, berkurban sangat dianjurkan dan hukumnya sunnah muakkad. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk berkurban dan ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad radhiyallahu anhu. Syarat-syarat berkurban: yang pertama, Islam. Yang kedua, ada
berakal, yang ketiga ada baligh, dan yang keempat ada mampu. Itu merupakan syarat-syarat dari berkurban. Kemudian syarat hewan yang untuk berkurban, yang pertama sehat, gemuk, tidak cacat seperti buta, pincang dan sebagainya. Yang kedua sudah cukup umurnya. Yang ketiga ada diutamakan hewan kurban itu jantan. Kemudian waktu menyembelih kurban, yang pertama pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. Yang kedua pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian orang yang berhak mendapat daging kurban adalah orang yang berhak mendapatkan daging kurban ada dua kategori, yaitu yang berkurban dan tidak berkurban. Bagi yang berkurban berhak mendapatkan maksimal 1/3 dan 2/3 dibagikan kepada yang tidak berkurban. Kemudian membahas tentang hikmah melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama dari individu sebagai cermin ketaatan seseorang, sebagai tanda syukur atas nikmat yang telah diterima, menjaga sifat tamak dan fikir, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan manfaat kepada orang banyak, dan melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. Itu merupakan ibadah hikmah dari kurban secara individu. Kemudian sosial, secara sosial hikmahnya sebagai wujud solidaritas sosial, meningkatkan gizi atau kesejahteraan masyarakat kurang mampu, mempersempit jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, sebagai media silaturahmi dan ukhuwah Islami antara orang yang mampu dan kurang mampu, menunjukkan perasaan kasih sayang kepada sesama. Yang keenam, melatih semangat berkorban untuk kepentingan umum, dan yang ketujuh, melatih sikap kepekaan sosial terhadap orang yang lebih mampu. Thanks for watching teman-teman. Semoga sedikitnya ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.